Kalau aku menikah nanti, aku pengen punya suami yang penyayang, yang penyabar, yang baik, lemah lembut. Selain menyayangi aku, juga sayang kepada anak-anak. Jadi selain suami yang baik, juga ayah yang baik. Kita semua perempuan harapannya seperti itu. Tidak ada perempuan yang berdoa mendapatkan pasangan yang buruk dalam hidupnya. Semuanya pengennya yang baik. Namun peristiwa buruk ternyata dialami oleh seorang bidan cantik dari kota Semarang, Jawa Tengah. Seorang laki-laki yang dia percaya sebagai kekasihnya, sebagai pasangan hidupnya nanti, ternyata malah justru melukai. Bukan hanya melukai bahkan, tapi juga sampai membunuh dirinya dan juga anak laki-lakinya. Bagaimana kronologi ceritanya, bagaimana ini bisa terjadi, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Kita langsung masuk ke kronologi ceritanya. Jadi hubungan korban dan juga pelaku ini terjalin sejak bulan Oktober tahun 2021, di mana keduanya sama-sama bertugas sebagai vaksinator. Hingga akhirnya singkat cerita mereka menjalin hubungan percintaan. Kemudian pelaku sempat melamar korban, namun kondisinya pelaku ternyata sudah punya istri dan juga anak satu. Hingga singkat cerita, suatu hari korban punya tugas atau mungkin ada kepentingan tertentu, sehingga akhirnya dia menitipkan anaknya kepada pelaku untuk dijaga barangkali karena dia sudah percaya. Namun apa yang terjadi? Ketika anaknya dititipkan kepada pelaku, justru tidak dirawat dengan baik, pelaku malah justru tidak amanah, anaknya malah dianiaya dengan alasan nakal. Masih usia 4 tahun, nakalnya anak 4 tahun itu kayak gimana sih? Normal sekali, namun mungkin pelaku emosi atau apa hingga akhirnya dia menganiaya putra dari kekasihnya itu. Dan kemudian yang dilakukan apa? Yang dilakukan selain dianiaya, dimasukkan ke dalam kamar mandi dan tidak diberi makan hingga kelaparan dan sampai meninggal dunia. Hingga akhirnya pelaku membuang jenazah anak dari kekasihnya ini ke sungai dalam kondisi tanpa busana. Yang namanya seorang ibu ketika nitipin anaknya pasti tanya dong, anaknya sekarang di mana, kondisinya seperti apa. Nah, namun karena pelakunya panik, karena pada posisi itu korban satu, kita sebut anak yang dibunuh pelaku pertama ini adalah korban satu, sudah dalam kondisi meninggal dunia dan sudah dibuang di bawah jembatan. Dia panik hingga akhirnya dia mengajak ibunya ini buat janjian, atau korban dua ini buat janjian di hotel. Nah, ketika di hotel itu korban dua sempat melambaikan tangan kepada pria lain yang itu menimbulkan kecemburuan dalam hati pelaku, dan dia tanya ini laki-laki siapa dan lain sebagainya. Kemudian kecemburuan yang dia rasakan akhirnya membuat dia semakin emosi dan juga malah justru membunuh korban dua dengan cara dicekik lehernya, dimasukkan ke dalam karung hingga akhirnya dibuang di jembatan, di bawah jembatan yang sama, di sungai yang sama seperti dia membuang anak korban tersebut. Kalau misalkan kita belajar dari peristiwa ini, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Bahwasanya ketika kita mengenal seseorang, kita dalam proses pendekatan seseorang, perlunya sekali kita melakukan pengecekan. Kita perlu melakukan cross check terhadap calon pasangan kita ini, orang benar-benar baik gak sih? Apakah dia bawah sadarnya baik atau buruk ya? Karena nanti kita menikah bersama dengan dia, merawat anak bersama dengan dia, bahkan dunia ini terasa seperti surga atau neraka itu juga bisa ditentukan dengan siapa kita hidup nanti. Jadi perlu sekali kita memilih pasangan yang tepat, apalagi kondisinya kekasih pelaku ini atau korban dua ini sudah punya anak, sehingga mencari pasangan yang bisa menerima anaknya, memberikan kasih sayang sebagaimana yang dibutuhkan oleh anaknya sebagai sosok ayah, seperti itu. Jadi pengecekannya juga harus dilakukan. Jadi keterangan yang diberikan oleh keluarga korban, pelaku ini gimana ketika melamar dan juga main, ini anaknya kayak gak aneh-aneh gitu, kayak anak yang baik-baik dan gak gimana-gimana. Jadi kita menilai seseorang bukan cuma dari apa yang terlihat aja, kayaknya dia baik deh, kayaknya dia sopan deh, kayaknya dia orangnya nggak macam-macam, nggak neko-neko. Kita nggak bisa menilai orang cuma sekedar dari kata melihatnya, kayaknya, nggak bisa. Tapi kita juga perlu melakukan pengecekan bagaimana dia kehidupan sehari-harinya, dari siapa, kita cross check dari mungkin tetangganya,
kemudian kita cross check dari teman-temannya, orang ini seperti apa sih, karena bawah sadar orang atau aslinya orang ini itu bukan dari apa yang dia tampakkan ke kita barangkali, tapi dari perilakunya sehari-hari, kebiasaannya dia sehari-hari. Mungkin dengan kita dia bisa masking, mungkin dengan kita dia bisa conditioning, dimana oke, aku sama pacar aku nih, jadi aku harus jaim, jadi aku harus pasang baik-baik aja, dalam arti harus pasang sisi idealku harus seperti apa gitu. Jadi yang dinilai itu bukan cuma itu aja, bukan cuma yang terlihat ketika dia tampak di depan keluarga besar kita, namun apa yang tampak ketika di depan ataupun di belakang. Namun meskipun di berita tidak dijelaskan bagaimana pelaku ini dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam arti apakah ada petunjuk bahwa dia orangnya kasar atau tidak suka sama anak-anak, cenderung temperamen, seperti itu tidak disebutkan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah tetap ngecek. Kita tetap ngecek. Selain kita melakukan pengecekan bagaimana kesehariannya dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya, kita juga perlu sholat istiqoroh. Bahkan ini wajib dilakukan untuk kita yang muslim, karena dengan sholat istiqoroh Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk di mana orang ini cocok gak sih buat kita, kemudian beberapa sifat buruknya itu seperti apa, ada gak sih kiranya, karena Allah yang tahu bagaimana dia di depan atau di belakang kita. Allah yang tahu bagaimana dia selama 24 jam non-stop ketika kita gak ngecek. Allah yang tahu dia cocok buat kita sekarang atau masa depan kita atau enggak. Jika kita benar-benar berserah diri, berdoa sama Allah untuk menunjukkan itu, Allah pasti bakal kasih petunjuk buat kita, itu pasti banget. Sehingga ini gak boleh dilewatin. Kalau kita belajar dari kisah Rasulullah dan juga Ibu Khadijah, bahkan sekelas Rasulullah yang orang terbaik sekalipun, Ibu Khadijah pasti ngecek. Dengan cara apa? Yang pertama, diajak kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis ini kita jadi tahu orang ini jujur atau enggak, amanah atau enggak, bertanggung jawab atau enggak. Yang tentu ini bisa jadi pertimbangan yang sangat-sangat baik untuk pantas gak sih kita hidup sama dia, cocok gak sih kita hidup sama dia nanti, baik gak sih kita hidup sama dia nanti. Itu yang pertama, dengan bekerja sama bisnis. Gak usah bisnis yang besar-besar aja, namun untuk menguji dengan bisnis yang kecil-kecil aja. Misalkan dengan cara kamu pinjami uang, barangkali dia itu aman atau enggak, bertanggung jawab atau enggak, itu bisa jadi salah satu cara mengetes. Kemudian yang kedua, dengan safar atau perjalanan. Dalam perjalanan, ketika orang capek, ketika orang jenuh, itu akan menampakkan sifat aslinya perjalanan jauh. Dan dalam perjalanan jauh ini catatannya tidak boleh kamu dengan dia aja, karena berdua-duaan itu tidak boleh. Sehingga sama ayah kamu, kemudian kakak laki-laki kamu, atau orang laki-laki yang kamu percaya untuk ngecek orang ini sebenarnya baik gak sih dalam perjalanan itu, apakah dia egois orangnya, apakah dia orangnya mudah marah, apakah dia orangnya mata keranjang atau enggak, akan ketahuan ketika dalam perjalanan. Kemudian ketiga, seatap. Seatap dalam hal ini bukan berarti kamu tinggal serumah ya sama dia, tapi kamu bisa tanya dengan orang sekitar dia, tetangga dia yang sehari-hari tahu orangnya ini seperti apa sih. Kalau ada suara di mana tetangganya bilang misalkan itu sering berantem itu, misalkan orang tuanya sering dimarah-marahin itu, nah ini perlu dijadikan red flag, jangan dilanjutin, berbahaya sekali. Seperti itu beberapa poin kalau kita belajar dari kisah Rasulullah bersama dengan Ibu Khadijah. Kemudian Ibu Khadijah pun mengirimkan atau membersamakan Rasulullah ini bersama dengan seseorang yang Ibu Khadijah percaya, dan Ibu Khadijah bilang bahwa apapun yang dia minta turutin. Tujuannya apa? Ketika seseorang ini diturutin, maka dia akan menunjukkan apakah dia orang yang semena-mena atau enggak sih. Jika orang yang jujur, jika orang yang amanah, jika orang yang baik, maka dia akan tahu batasan-batasannya sekalipun permintaannya diturutin semuanya. Namun jika orang yang sebaliknya, maka dia akan memanfaatkan posisi itu, dia akan melakukan hal semena-mena. Dan ini bisa kamu jadikan pertimbangan untuk lanjut atau enggak menikah sama dia. Beberapa poin ini harus dilakukan teman-teman, karena pernikahan adalah sesuatu yang penting. Pernikahan bukan cuma sekadar ijab kabul selesai, tapi pernikahan prosesnya nanti ada apa, kamu rumah tangga sama dia, kemudian kamu diskusi sama dia, kamu membesarkan anak sama dia, kemudian pertanggungjawaban dunia akhiratnya juga bersama dengan pasangan kamu juga. Seperti itu. Jadi itu beberapa pengecekan yang bisa atau harus dilakukan untuk mendapatkan pasangan yang baik. Karena kuncinya adalah pasangannya harus baik dulu. Kalau pasangannya udah baik, maka ke belakang akan gampang atau akan lebih mudah untuk dilalui bersama.
Ya setiap ujian hidup pasti ada ya dalam rumah tangga, tapi kalau pasangannya baik, mau belajar, mau berjuang bareng-bareng, itu akan lebih enak dan lebih mudah. Seperti itu teman-teman. Jadi sholat istiqoroh dulu untuk kamu yang muslim, dan plus pengecekan itu penting banget. Jangan mudah percaya sama orang, cuma apa yang tampak, cuma apa yang terlihat. Banyak sekali yang terjadi ketika ke rumah kamu, misalkan main ke rumah kamu, dia bawa mobil atau dia bawa kendaraan yang terlihat wow, terus kemudian dia cerita babi bu tentang profesinya, tentang pekerjaan dia. Nah ini jangan langsung percaya sama dia, kamu tetap harus ngecek bener nggak sih. Misalkan dia kuliah di suatu universitas, misalkan lulusan ini, kemudian dia punya usaha ini, cek beneran nggak sih dia kayak gitu, kuliah di tempat ini nggak sih, jurusan ini betul nggak sih, atau memang dia punya usaha ini bukan, sehingga kamu mendapatkan faktanya, bukan cuma sekedar omongannya, karena omongan itu bisa dibuat. Sekarang banyak sekali ya kasus yang terjadi di mana untuk mendapatkan hati mertua, misalkan dia menyamar sebagai tentara misalkan, padahal sebenarnya bukan, kemudian menipu menggunakan pakaian seragam yang bisa dibeli di tempat lain misalkan, dan mengaku sebagai orang penting padahal dia tidak punya profesi sebagaimana yang dia utarakan. Nah untuk mengantisipasi hal ini, jangan mudah percaya dari omongannya aja, jangan mudah percaya dari apa yang terlihat aja, karena penilaian kita bukan cuma dari apa yang terlihat, tapi kita juga perlu mengecek gimana sih faktanya, karena yang paling penting adalah fakta, bukan sekedar opini yang bisa dibuat siapa aja. Jadi begitu teman-teman, semoga ini bisa menjadi bekal untuk kita yang belum menikah, sehingga mendapatkan pasangan yang baik, kemudian membersamai kita dalam kebaikan-kebaikan hidup, sehingga kita akan lebih mudah sekali merasakan kebahagiaan dalam kehidupan dan jadi mudah bersyukur, kayak gitu. Sampai jumpa di next video bersama aku Diti Puspita. Jaga kesehatan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.